Baru gabung nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada basicnya lah, nggak ada basic nggak betul, nggak ada basic pengalaman. di properti, tapi jualan gitu dan Jualan. jualannya Lumayan, 2 digit miliar 2 gitu. digit miliar, benar. Ya, kembali lagi teman-teman ke Cerita Sales. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini dengan saudara, siapa namanya Pak? Halo, dengan saya Kevin. Dengan Pak Kevin. Ya, seperti biasa kita mau tanya-tanya nih sama Pak Kevin. Ini kan judulnya kita Cerita Sales ya. Kenapa sih Pak kok mau jadi sales? Kan biasanya kalau sales itu di mata orang umum ya, itu pekerjaan yang istilahnya paling bawah lah gitu. Jadi dari kecil impian saya itu sebenarnya ya bukan jadi sales sih. Pengen jadi bos? Enggak, ya belum ada impian lah. Oh gitu, terus? Terus kenapa saya jadi sales? Ya karena saya kan lulusan SMA, ya itu pekerjaan yang available pada saat itu. Oh, oke, ya, awalnya saya kerja di otomotif. Oh, otomotif mobil ya? Ya, di mobil itu cukup lumayan 6 tahun. Wih, lama banget. Ya. Selama 6 tahun gitu berarti ini dong artinya kan jadi sales nggak kapok ya? Karena kan untuk istilahnya sales itu kan ada target jualan nih. Kalau biasanya kan 3 bulan nggak jualan, 4 bulan nggak jualan itu kan di cut gitu. Ya. Itu 6 tahun selama satu perusahaan aja kah? Satu perusahaan aja. Wih, baik, mantap. Ya. Berarti jualannya banyak nih Bapak. Ada aja. Ada aja gitu ya. Oke. Dan saat ini sekarang di properti. Nah, kan ini dua hal yang berbeda nih ya, bisa dibilang dua bidang yang berbeda, otomotif dengan properti. Kenapa tiba-tiba kok ke properti? Mau dibilang berbeda sebenarnya sama-sama kita menjual, kita ketemu konsumen, ya kita sebenarnya sales itu sebenarnya menjual diri Pak. Oh, oke. Jadi jual diri ke siapa nih? Gini Pak, bukan berarti produk kita unggul, kita jualan. Sebenarnya misalkan produk kita nggak unggul pun, contohnya kayak saya kemarin di Wuling itu kan 6 tahun. Banyak orang yang menganggap mobil Cina itu nggak bagus. Tapi ya saya tetap lanjut dari awal jualan dari mobil orang bilang mobil kotak sabun, kompor yang kotak, sampai sekarang mobil listrik. Jadi sebenarnya ya kalau dari saya sales itu sebenarnya menjual diri. Bagaimana kita bisa dipercaya sama orang. Walaupun ya produk kita misalkan agak kurang dikenal orang, tapi ya yang penting selama kita nggak menipu lah. Ya, kita ngomong apa adanya gitu. Nah, terus kenapa saya ke properti? Karena ada teman saya yang sudah duluan di properti. Boleh sebut namanya apa? Tit gitu ya? Namanya adalah Tit. Ya udah lanjut. Ya. Ada teman. Ya udah duluan di properti. Udah ngajak saya dari 2021, tapi saya belum tertarik. Oh, oke. 2021 nih. Berarti itu masa-masa pas pandemi dong ya? Ya, setelah pandemi. Setelah pandemi ya. Oke. Nah, dia mengajak, tapi saya nggak tertarik. Kenapa? Karena di gambaran saya sering dengar dari dulu orang bilang properti komisinya lama. Wah, itu dari informasi yang salah. Jangan-jangan yang ngasih informasi dia jualannya banyak, nggak mau nih Pak Kevin masuk jadi jualannya ntar kebagi-bagi kali ya. Habis itu ya saya udah capek di otomotif. Terus saya iseng nanya ke dia karena saya melihat dia ada perubahan dalam kehidupannya dia lah. Dari segi mungkin ekonomi kali ya. Dari segi ekonominya cukup berubah drastis. Kan yang saya perhatikan di mobil ya gitu-gitu aja. Nah, singkat cerita saya tanya-tanya di 2024 langsung coba bergabung. Oh, berarti jedanya lama ya, dari 2021 ke 2024, 3 tahun. Nah, berarti ada jeda 3 tahun itu masih di otomotif juga? Masih. Dengan merek yang sama? Iya. Oh, oke. Ya saya coba di properti, yang nggak gampang sih karena bener-bener bidang baru. Bener-bener di bidang baru, ya belajar lagi hal yang baru, karena dari dulu ya belum benar-benar buta di bidang properti ini. Oke, karena kan marketnya ini ada dua hal yang berbeda juga ya. Dari otomotif juga satu dari segi harga pasti beda. Ya. Apalagi otomotif ini kan di Indonesia banyak banget ya yang istilahnya setiap tahun aja tuh mungkin satu brand aja bisa launching 2 atau 3 mobil kali ya, 2-3 tipe maksudnya gitu. Beda dengan halnya properti gitu. Kadang-kadang kan kita yang
awam di properti, wah gila, ini konsumen gue yang biasanya mungkin beli mobil 1M paling besar atau 2M paling besar, ini bahkan properti angkanya kan bisa 3, 4, 5M, bahkan 10, 20, 30M gitu kan. Nah kadang-kadang pernah nggak tuh ada hambatan kayak gitu, pikiran ya, kalau mikir, ntar gue dapet tamu atau dapet konsumennya dari mana nih gitu, sedangkan harganya juga berbeda jauh gitu. Itu gimana Pak? Nah, itu sebenarnya kepikiran, pasti kepikiran. Sama kayak sebelum dulu saya sebelum awal masuk di otomotif, saya juga dulu kepikiran, nih gimana ya cara jualan mobil ya 100-an juta ya. Sedangkan ya masih muda, masih bawa kencur lah, baru lulusan SMA. Belum ada bayangan, kok waduh disuruh jual ratusan juta nih, gimana jualannya. Nah, tapi sebenarnya ya uniknya di bagian sales itu sebenarnya kadang hoki itu sebenarnya menentukan. Hoki dalam artian gini, hoki itu kalau kita benar-benar baru di dalam sebuah bidang, kalau kita nggak ada kenalan, nah itu kita butuh namanya hoki. Jadi kalau kita satu belum ada kenalan, terus kita gabung dalam sebuah perusahaan, kalau hoki kita bagus, kita bakal nemu ada namanya mentor atau senior yang bakal mau ngajarin, yang bakal kasih tahu kita bagaimana sih kita caranya menjalankan di produk atau di bidang yang sedang kita jalankan. Nanti bakal gue highlight nih kata-katanya nih. Tapi kalau misalkan kita hoki lagi nggak bagus, contoh kita gabung sebuah perusahaan, ya tapi ya gitu-gitu aja, habitnya ya stagnan, terus habitnya juga jelek, kita juga bakal stuck di situ, dan bahkan kita berpikir, wah kayaknya ini bidang nggak cocok deh, dan akhirnya kita pindah ke bidang yang lain. Bahkan atau mungkin teman-teman juga yang mungkin sudah, contohnya kayak saya kerja kan lama di otomotif 6 tahun, terus saya coba nih di properti, tapi pas di properti karena saya nggak ada kenalan, saya coba, kok properti saya nggak jualan ya, padahal ya mungkin saya belum nemu aja orang yang mau ngajarin atau mau mentoring, sehingga saya mengambil kesimpulan, wah properti nggak banget deh, bukan bidang saya banget gitu properti. Padahal banyak sih orang yang kayak sukses, bahkan ya sales yang baru-baru gabung ya kemarin teman kita. Baru gabung, nggak ada basic di properti, tapi jualan gitu, dan jualannya lumayan, 2 digit miliar gitu. 2 digit miliar, benar-benar itu. Kadang memang hoki menentukan. Oke nih, kan udah artinya kan sampai saat ini udah punya decision ya buat, ya udahlah gue all in, bukan all in kayaknya lebih ke arah ini ya, yang negatif ya. Maksudnya all out buat join ke properti. Nah, boleh dong Pak, pasti Bapak selama ini ya punya dong cerita pertama kali jualan. Nah, gimana saya tuh Pak? Pertama kali gabung di properti itu di LV, itu di 2024 Februari. Saya pertama jualan itu 3 bulan setelah saya kerja. Oke, berarti 3 bulan ini udah mau, istilahnya di properti kan 3-4 bulanan lah ya. Nyawanya biasa 3 bulan tuh. Udah mau sekarat lah nyawanya. Oke, terus? Dan kebetulan itu saya jualan pun di luar kota. Itu di mana tuh Pak? Di Medan. Jadi saya dapat kesempatan buat road trip, roadshow itu ke Medan. Di situ kita pameran selama 14 hari. Dan saya dapat konsumen itu pada hari ke-11. Oke, berarti 11 hari baru dapat konsumen tuh. Berarti dari hari pertama mungkin belum dapat yang seret kali ya konsumennya ya. Dan pada hari ke-13 itu kita ada namanya acara, kita ngundang konsumen yang udah kita dapat database selama 13 hari pameran itu. Dan kebetulan saya dapat database paling sedikit. Oh, di antara berapa sales? Di antara 4 sales. 4 sales. Jadi saya disuruh jaga booth, dan 3 sales itu ya ikut event. Karena database-nya paling dikit. Paling sedikit. Oh, oke. Tapi walaupun datanya sedikit, itu bisa penjualan ya. Berapa lama tuh prosesnya? Apakah on the spot? Jadi dari saya dapat, karena saya nggak ikut acaranya, saya tetap jaga pameran. Ya pada saat itu sebenarnya saya punya pilihan. Saya bisa nyantai-nyantai aja pameran, atau saya tetap jaga pameran. Walaupun pada saat itu ya bete juga sih, maksudnya karena sendiri satu, udah gitu jaga. Jadi kita pameran itu dari pagi sampai malam. Itu dari jam 10 pagi sampai 10 malam. 12 jam kerja. 12 jam ya. Karena kita nggak mau rugi kan, kita udah jauh-jauh. Iya benar. Road trip, tapi nggak ada menghasilkan. Jadi saya singkat cerita saya jaga, dan memang ada konsumen yang datang, saya handle seperti biasa, tapi dari
Jadi gini, kita kalau ketemu konsumen kan ada beberapa pertanyaan yang supaya kita tahu nih konsumen niat apa nggak niat. Dan kebetulan kan produk saya apartemen. Saya tanyakan, lagi ada rencana nyari hunian apartemen atau enggak lagi rencana buat huni atau buat investasi. Ya, kebutuhannya lah ya. Pada saat itu dia menjawab, bisa buat investasi atau buat huni juga. Oh oke. Tapi sebelumnya udah tahu belum? Karena kita kan dari Jakarta, itu kita di barat Jakarta, persisnya di Alam Sutra. Dia bilang belum tahu. Jadi saya, dan di booth itu kan ada market ya. Jadi saya tunjukin areanya. Jadi ini bentuk apartemennya, terus juga saya jelaskan lokasinya seperti apa. Dan saya melihat dia ada ketertarikan. Saya ajak duduk, baru saya gali lebih lanjut lagi kebutuhannya. Gitu. Oke, berarti pas pada saat itu diajak juga nggak ke event yang 3 salesnya itu juga nggak? Enggak. Berarti benar-benar satu orang itu duduk. Mereka bertiga. Iya, maksudnya Pak Kevin ini sendirian ya di booth itu dan ajak duduk konsumennya. Ya. Oke, langsung closing? Enggak langsung closing, tapi saya melihat dia ada ketertarikan. Jadi pada saat itu juga saya tanyakan kebutuhannya di unit yang mana. Kebetulan dia mengambil yang tipe 3 bedroom dengan ukuran 138 square meter. Oh, lumayan besar. Lumayan besar. Langsung saya hitungan pada saat itu juga. Jadi saya tanya rencana mau cicil developer atau dia mau KPA. KPA itu apa? Kredit apartemen. Oh, bedanya sama KPR tuh R-nya rumah, ya, A-nya ini apartemen. Oh, oke. Nah, dia coba bantu hitungan dulu, jadi saya kasih 2 opsi dan dia tertarik dengan cicil ke developer. Tapi memang nggak langsung putus pada hari itu juga. Berapa lama tuh Pak? Itu saya follow up 3 hari. Lumayan. Jadi saya kejar terus. Oke, menarik nih, Jadi habis itu langsung saya mintakan foto KTP-nya. Wih, buat apa? Langsung jadi gini, kenapa saya minta foto KTP-nya? Karena kalau di apartemen ini kita bisa memberikan diskon khusus. Oke, ada offering khusus ada diskon khusus. Dan diskon pun, misalkan diskon saya pun sebenarnya tetap saya butuh approval dari atasan supaya diskonnya kan bisa lebih naik. Ya. Nah, jadi saya minta foto KTP supaya menunjukkan keseriusannya. Jadi saya bisa mengajukan diskon lebih. Oke. Dan konsumennya bersedia. Pada saat minta KTP, kadang-kadang kan orang kalau dimintain KTP itu agak sensitif ya, kayak buat apa? Tapi teman-teman gini, kalau kita melihat keseriusan konsumen, kita langsung mintain aja foto KTP. Kalau konsumennya kadang kita nggak enak ya, Pak, transfer Pak, transfer uang tanda jadinya gitu kan. Kadang kita nggak enak, tapi sebenarnya untuk menjembatani kita bisa dengan cara, Pak, pinjam KTP-nya Pak. Kalau orangnya udah mau kasih KTP itu sebenarnya udah menunjukkan keseriusannya dia. Oke, itu salah satu tipsnya ya teman-teman. Jadi daripada langsung todong, Pak, buruan transfer booking fee. Duit itu kan agak sensitif ya. Jadi kita ya cara halusnya KTP dan cara ini pun ya saya pelajari di mobil. Jadi pada saat saya masih baru, saya itu susah mau buat closing. Ya. Dan saya ngelihat senior saya caranya seperti itu. Pak, pinjam KTP-nya Pak. Dari situ saya ngeliat, oh iya ya, jadi cara ini mempermudah dibanding kita Pak transfer ke sini kan kesannya nggak enak. Iya. KTP kita udah langsung tulisin. Kalau di mobil kan SPK ya. SPK. Udah baru Pak transfer ke sini. Oke, ini menarik ya teman-teman. Jadi nggak langsung todong uang transfer atau booking fee, tapi bisa lihat dari kasih KTP mau atau enggaknya kelihatan dari situ ya. Oke, jadi terus dari situ 3 hari follow up. Tapi ya di hari kedua saya follow up, konsumennya hilang. Wah, itu biasanya pengalaman yang udah hot ya menurut kita, yang udah kira 1 step lagi nih mau closing, tiba-tiba ngilang. Gimana tuh perasaannya Pak? Hilang, ya saya cerita ke leader saya. Ya. Kalau leader saya panik, tentunya pasti panik. Tapi saya pada saat itu saya ngelihat keseriusan konsumen. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah khawatir, jangan di spam, kita tungguin aja sampai malam. Malamnya masih nggak ada kasih kabar. Terus? Lalu pada hari ketiga paginya saya telepon. Oke, berarti sampai malam tuh diemin aja nggak? Karena saya mau infokan kalau besok kita udah mau pulang, jadi enakan kalau memang masih mau discuss, kita ngobrol langsung. Karena masih bisa ketemu. Langsung saya inisiatif, kita meet up di tempat makan. Oke. Saya inisiatif ajak meet up di tempat makan supaya ngobrolnya lebih santai dibanding kita meet up untuk bahas kan.
Dan saya ngelihat di Medan Sushi Tei ya yang lumayan paling wah di situ, ajak Sushi Tei. Konsumen saya info pagi, siangnya konsumennya respon. Oke. Dia bilang kok ada promo bisa cicil sampai 3 tahun. Sedangkan kalau saya kan tahunnya 2 tahun doang yang tertinggi ya. Terus saya tanya, rupanya 3 tahun itu promo dulu, lama banget. Bisa jadi konsumennya ya cari tahu informasi dari luar lah. Dari luar lah ya, dari internet atau di mana. Jadi saya tetap push untuk kita ketemuan dulu aja baru bahas. Dan konsumennya mau. Jadi kalau konsumennya bisa mau kemungkinannya ya tingkat kemungkinan closingnya lebih tinggi sih. Iya. Dan mereka juga mungkin mau diperjelas lagi ya dari info yang mereka dapat dari luar, tapi pengen langsung dari sumber yang sales langsungnya gitu. Jadi teman-teman juga kalau ada konsumen hot, kalau bisa ajak ketemu, jangan di link apalagi via by chat ya. By call pun sebenarnya kurang efektif sih. Jadi kalau bisa ya ajak ketemu untuk melihat keseriusan konsumen. Oke, ini menarik banget ya. Dari situ berarti hari ketiga, setelah itu akhirnya konsumennya yakin, barulah dia mau booking fee. Gitu ya. Oke. Dan setelah closing itu kan berarti closing pertama ya. Terus gimana tuh yang tadinya mikir, wah bingung nih cari konsumen gimana, dapat cara jualnya gimana, setelah pecah telur gimana, Pak? Masih bingung. Ya kenapa masih bingung? Karena menurut saya itu closingnya ya closing hoki juga ya. Kenapa hoki? Karena kan ada usaha. Betul, tapi saya belum bisa merepetisi yang kejadian seperti itu. Oke. Menurut saya masih oke. Kecuali saya bisa konstan. Karena pada saat setelah saya 3 bulan jualan, saya 3 bulan kemudian tuh masih belum jualan lagi. Masih belum ya, oke. Berarti benar ya, kadang-kadang kita tuh ketemu orang yang tepat, di waktu yang tepat, juga di tempat yang tepat juga, itu jadilah hoki juga, tapi harus diimbangi dengan usaha. Betul, usaha juga dan apa ya, harus terus mengasah kemampuan. Kadang kita hoki pun dapat konsumen hot, tapi konsumen ini kan pasti milih ya. Contoh kayak Bapak deh mau beli sesuatu, kayak contoh mau beli apa ya, beli handphone, beli motor, contoh beli motor kopling. Dan Bapak hobi nih dengan motor, Bapak kan pasti tanya detail, ini gimana nih giginya kopling dan lain-lain sebagainya kan. Tapi kalau si salesnya nggak bisa jelasin, tuh nanti kalau suatu saat ada komplainan kan pasti bingung. Ya. Sama di bidang properti pun sama, saya tahu ini bidang yang baru, makanya saya banyak tanya. Karena sama, kita pun nggak bakal beli sesuatu ya kalau dengan sales yang baru. Kenapa? Takutnya satu, salesnya nggak panjang. Kedua, selain itu kan kita kalau ada komplainan pasti bingung mau cari ke siapa lagi. Karena kita mempercayakan, sepertinya apalagi uang besar ya. Kita mempercayakan uang besar. Ya. Oke. Jadi hoki sama skill itu perlu sih. Kita ada hoki, terus konsumen tanya kita nggak tahu, bisa aja sih beli kalau bener konsumennya bener-bener ya lagi hoki lah ya, namanya hoki pasti beli. Tapi kalau temunya konsumen yang riweh, dia pengen beli tapi salesnya nggak bagus, biasanya mental dan dia pasti ambil sama orang lain. Jadi kesimpulannya, kesempatan itu selalu ada, tapi posisinya kita siap atau enggak buat terima kesempatan itu. Betul ya Pak? Betul. Oke Pak, jadi kan pertama itu apartemen ya. Jadi setelah apartemen ada pengalaman lagi kah selain di apartemen? Nah kalau sekarang kan kondisinya sekarang saya ada di agent. Oke, di agent. Ya, boleh sebutin mereknya? Di Providence Property. Providence Property. Kantor di mana tuh Pak? Kantor itu di daerah Sinfonia, namanya di Ruko Faraday. Ruko Faraday ya. Jadi buat teman-teman yang butuh ruko, rumah, dan lain-lain sewaan juga bisa tanya nih ke Pak Kevin dari Providence Property ya di Ruko Faraday, Gading Serpong. Betul. Jadi setelah saya dari LV itu saya sempat kosong dulu. Kenapa? Karena saya masih bingung pada saat itu. Kenapa? Saya masih bingung kenapanya ya. Belum gitu ada yang bisa mengajari saya secara all out. Oke. Karena dan juga kan bidangnya pada saat itu apartemennya. Itu masih gambaran saya masih beda, masih jauh banget. Karena mungkin apartemen dengan landed ataupun ruko ini beda-beda semua. Betul, rumah ruko kan agak lainnya. Ya. Sedangkan ya saya cuma pelajarannya apartemen. Saya masih nggak tahu tuh ruko itu gimana, rumah itu bagaimana, sewa itu gimana, dan tanah kafling itu bagaimana. Dari situ saya sempat coba usaha dulu. Ya. Tapi ya usahanya nggak jalan. Dan akhirnya saya mencoba memutuskan
apply ke beberapa developer. Kayak Sinarmas, Paramonline, Sumarekon. Oke. Dan kebetulan yang paling cepat itu respon itu di Paramonline dan saya memutuskan bergabung di Paramonline. Oh, oke. Berarti sebelum ke agent ini Paramonline dulu ya, gitu. Itu saya nge-apply-nya ya tanpa jalur orang dalam lagi seperti biasa karena saya nggak punya kenalan. Iya. Apply dari Jobstreet dan keterima di Paramonline. Oke, mungkin juga buat teman-teman kalau misalnya bingung ya mau mau terjun nih ke dunia properti tapi satu nggak ada kenalan, tapi kita masih bisa dari Jobstreet atau dari platform-platform yang menyediakan lowongan kerjaan lainnya ya. Selama kita mau cari pasti ada sih. Atau kalau mau tanya-tanya dulu ke kita di Provident Property juga bisa. Kita bantu merekomendasikan. Open discuss ya, kita open discuss. Oh oke, berarti di Paramount setelah masuk Paramount kan Paramount itu kan rumah, ruko gitu kan. Nah ini pelajaran baru lagi nih, kira-kira apa yang bisa di-sharingin sama teman-teman setelah dari apartemen terus tiba-tiba ke rumah dan ruko gitu ya, dengan pasti habit ataupun background konsumennya pasti beda-beda nih. Jadi di Paramount Land selama 1 minggu setelah saya bergabung itu benar-benar berbeda banget. Ilmu yang saya di tempat kerjaan sebelumnya itu benar-benar nggak terpakai, kecuali skill negosiasi ya. Tapi ilmu kayak produk itu nggak terpakai. Kenapa nggak terpakai? Karena beda dari segi market sama konsumennya beda. Karena nggak sama produknya. Ya, jadi saya belajar lagi, mengulang dari awal. Saya belajar, saya banyak tanya. Jadi sebenarnya nggak ada sih orang namanya senioritas itu sebenarnya. Zaman sekarang udah hampir nggak ada. Yang penting kita mau nanya dan kita sopan. Orang pasti mau ngajarin. Lain cerita. Bukan lain cerita ya, apalagi zaman sekarang kan agak sensitif. Kadang kita sebagai anak baru, ada senior kan, senior tiba-tiba ngajarin, oke, tapi kalau ketemu anak barunya yang kayak merasa dia paling bisa, paling hebat, nggak mau diajarin kan, kadang yang ngajarin pun capek ya. Jadi sebenarnya bukannya senior atau yang udah duluan terjun itu nggak mau ngajarin, tapi mereka juga belum kenal. Satu, kedua, takutnya udah diajarin atau dibantu, tapi orangnya memang nggak butuh. Jadi ya lebih baiknya ya kita aja. Emang kalau kita butuh ya kita nanya dengan sopan. Ya, dan orang itu pun kalau kita tanya baik-baik gitu ya, pasti mau juga ajarin. Gitu. Oke. Berarti ini dan akhirnya di Paramount ini selama itu kan salah satu itu saya selama 4 bulan. 4 bulan. Akhirnya dari Paramount ini pindah ke dari Paramount ya saya nggak jualan. Nggak jualan, terus dari situ ada kepikiran sebenarnya mau gabung lagi ke developer lain. Tapi ya dengan kondisi seperti ini saya melihat saya mencoba untuk melangkah lebih lanjut, yaitu coba ke agent. Karena di agent ini saya bisa belajar lebih lanjut lagi karena kan banyak produk ya, bukan cuma satu developer. Contohnya kayak Paramount Land, Sumarekon, dan Sinarmas BSD. Bisa juga di Alam Sutra yang baru, Alam Sutra 2 yang lagi ramai. Sumarekon Tangerang, Paramount Petal, seperti itu. Tapi kan kalau semakin banyak developer yang kita pelajarin, otomatis ya kita punya kapasitas penyimpanan memori dalam otak kita kan terbatas. Ada nggak nih tipsnya buat teman-teman dari Pak Kevin, kira-kira apa yang mesti dilakukan dari sekian banyak developer gitu? Nah, dari sekian banyak developer itu, kalau dari saya sebenarnya coba fokusin dulu 1-2. Jadi nggak usah fokus banyak-banyak dulu, fokusin 1-2. Nanti kalau perlahan sih 1-2, nanti kalau udah bisa baru tambahin lagi. Kenapa harus penting sih? Kenapa kita harus mengetahui produk lain? Kenapa? Karena kita namanya di agent itu kan satu konsumen itu kita bisa ajak ke banyak tempat. Jadi lebih banyak pilihan dibanding kita cuma taunya beberapa produk saja. Berarti intinya adalah 1-2 developer dulu karena kan juga butuh waktu ya. Karena satu developer aja itu banyak, produknya banyak banget. Rumah, ruko, dan rumah pun bisa klaster A, B, C dan segala macam. Ruko juga sama ya. Yang penting ya dari sharing hari ini ya ambil positifnya aja, yang bermanfaat boleh diambil, yang bagus-bagus tadi boleh dicatat. Dan juga jangan diterima mentah-mentah, belum tentu cara yang saya lakukan itu berhasil di kalian. Betul. Karena masing-masing orang ya punya caranya sendiri, tapi ya dicoba dulu aja cara mana. Apa ya sebutannya? ATM, amati, tiru, modifikasi.
Bukan amati tiru plek ketiplek gitu. Bukan amati tiru ditimpa gitu. Stiker orang ditimpa, watermark. Oke teman-teman, kira-kira itu aja sih yang mungkin Pak Kevin bisa ceritakan ya di cerita sales hari ini, dan kita juga pasti dapat banyak banget nih insight ataupun pelajaran yang bisa kita pelajarin, khususnya buat teman-teman yang masih ragu buat terjun ke dunia sales. Oke teman-teman, sampai ketemu di kesempatan lain berikutnya. Sebelumnya boleh follow dengan nama Instagramnya apa Pak? @kevindharma18. @kevindharma18. Kalau yang propertinya apa Pak? Propertinya Kevin.providencepro. Providence Pro. Oke, nanti jangan lupa di follow ya. Oke, see you guys. Dah.